Ya, kita ke informasi selanjutnya. Website resmi Komisi Pemilihan Umum KPU dilaporkan dibobol hacker. Sebanyak 204 juta data daftar pemilih tetap dikabarkan bocor dalam kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, ceria, gembira, habis makan atau habis jalan-jalan nih? Enggak, Bung Alfian, masih ya alhamdulillah lah, yang penting bahagia terus. Semoga Bung Alfian juga bahagia terus. Nah, Bung Alfian, ini ada berita yang saya rasa akan tetap diabaikan terus, Bung Alfian. Jadi ini ada berita dari liputan6.com. Judulnya adalah KPU dibobol hacker. Data pribadi 204 juta penduduk Indonesia dijual 1,2 miliar. Nah, pertama respon Bung Alfian apa? Dan saya langsung tanya deh. Dulu kan suka juga ada kasus kayak begini, Bung Alfian. Tapi nguap lah, dianggap tidak masalah lah. Ini gimana nih, Bung Alfian? Yang terdahulu kita punya catatan 52 juta data kan gitu. Iya, betul. Yang sekarang 204 juta. Ya saya pikir ini jangan juga kita putus asa, jangan kita menganggap tidak mungkin. Karena ada syaratnya pemilu ini akan berjalan dengan lebih efektif dan lebih fungsional. Bahkan kalau bahasa asing jurdil, syaratnya adalah Jokowi di-impeach dulu. Dan itu sudah sangat terpenuhi syaratnya. Jadi pemilu berlangsung tanpa Jokowi jadi presiden. Dan itu bisa, Bung kameramen. Wih, keren. Dari segi konstitusi, iya pilpres, pileg ini berjalan tanpa Jokowi bisa. Ya, tidak ada alasan untuk bilang tidak bisa. Karena baik urusan hutang yang sudah melampaui ambang 30%, baik pelanggaran dia banyak menabrak proses-proses hukum baik di MK dan berbagai hal. Saya pikir tidak ada lagi bantahan secara logika hukum, secara sistem ketatanegaraan, maka Indonesia akan tetap mengadakan pemilu tanpa Jokowi sebagai presiden. Bisa difungsikan dulu wakil presidennya atau nanti beberapa kelembagaan terkait sesuai dengan tata negara kita. Karena tidak sehat sekali dengan tetap dia cawe-cawe. Ya, Bung Alfian. Jadi memang kalau dilihat dari kondisinya seperti tebal muka, dan Bung Alfian, saya melihat cara merespon Gibran, Kaisang ketika ditanya bagaimana responnya dengan omongannya Megawati, gini-gini. Mereka tuh sama persis gayanya seperti Jokowi, Bung Alfian. Pura-pura tidak tahu, pura-pura merendah. Jadi orang tuh kayak ngeliat tuh antara atau emang kasihan atau emang gimana? Ini kenapa nih, Bang? Silakan, Bang Alfian. Ya sebenarnya gini, Bung kameramen. Kalau boleh saya menjelaskan kepada para pemirsa. Jokowi itu sebetulnya sudah sangat limbung. Sekarang kita harus tegaskan bahwa Jokowi bukan pemilik Indonesia. Dia bukan raja. Sebagaimana pernah kita munculkan dalam format Angmangkurat 1 dengan berbagai versi. Tapi pada tidak, Jokowi itu bukan raja. Dia dipilih oleh orang yang sekarang sudah mengalami dehidrasi, delegitimasi. Iya. Jadi terus terang buat pemirsa semua, kita harus berani melakukan percepatan bahwa Indonesia akan ada pemilu tanpa Jokowi. Supaya lebih fair play. Supaya kita punya harapan ada jurdil. Dan itu tidak ada kesalahan. Dan saudara Yusril Iza Mahendra ya, Bang Yusril yang saya kenal, Anda harus jujur juga ngasih tahu. Pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Jokowi itu udah pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang, pelanggaran etik, pelanggaran moral, pelanggaran konstitusional. Ini sudah terlalu banyak. Ya kan, naik BBM terus-menerus. Ya kan, banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dia lakukan itu sangat merugikan masyarakat. Dan itu semua, kalau tadi Anda bilang, Bung Kamera menyebut-nyebut Zulhas segala macam, itu kan visi presiden. Iya. Ini sikap kepada luar negeri ya, walaupun pembahasan ini ada di posisi kita sekarang ini. Paling tidak, kecurangan itu akan bisa dibatasi dan semakin bisa ditongkrongi dengan law enforcement. Kalau orang yang patut diduga komandan kecurangan itu harus dihentikan langkahnya. Karena semangat cawe-cawe merupakan sebuah pelanggaran undang-undang, nggak boleh. Bagaimana Jokowi terang-terangan saya akan campur tangan. Ini juga digesernya waktu pemilihan pilkada. Pilkada kan menurut agenda yang pernah disusun, katakanlah 2, 3, 4 tahunan yang lalu atau 2 tahunan yang lalu, itu kan adalah bulan Oktober atau November, Bung Kameramen. Sekarang
dengan agenda yang baru jadi bulan September. Ini kan sebuah kekonyolan menurut saya secara konstitusi ya, tanpa harus merasa berpikir negatif dalam arti ini memang negara kita ini sudah rusak. Maka harus ada keberanian kepada aparat-aparat negara, aparatur negara, kepolisian, ketentaraan, segala macam. Anda harus ingat dengan undang-undang, Anda harus ingat dengan sumpah prajurit, dengan sumpah Korsa Bayangkara, bahwa Jokowi sudah tidak layak jadi Presiden Indonesia. Dan dengan adanya petisi 100, saya pikir bisa dibaca itu, rilis dari tim yang dipimpin oleh Pak Dr. Marwan Batubara, itu bisa dibaca. Dan terus terang harus ada keberanian. Kata kunci sekarang keberanian. Dan itu ada di DPR dan masih bisa sebetulnya. Nah, tinggal teman-teman PDIP mau nggak menjadi bagian daripada upaya untuk menyederhanakan atau meminimalkan atau mengurangi kerusakan yang akan terjadi. Karena terus atau diduga curangnya itu curang banget. Iya, betul. Bayangin orang ngerampok suara, yang ngerampok dijagain sama kepala rampok. Ini kan jadi akhirnya benar-benar sedih kita kan, para pemirsa. Mudah-mudahan Bung Kameramen cukup cukup mampu menangkap esensi dan visi statement dari Bung Alfian. Iya. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, saya sangat menangkap karena memang kecurangan ini saya baca berita itu dari hulu ke hilir, Bung Alfian. Jadi memang seperti sudah disiapkan. Kalau ini begini, berarti harus begini, begini, dan begini. Kan dengan dilantiknya KSAD, mantunya Luhut juga itu kan menjadi tanda tanya juga, Bu Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang ingin perubahan agar kasus 204 juta loh, Bu Alfian. Ini udah berapa persen berarti kan? Udah 70-80% kan dari jumlah penduduk Indonesia. Ini udah cukup lah untuk memenangkan satu capres-cawapres. Jadi agar kasus 204 juta data KPU yang dibobol ini tidak menguap begitu saja, dan semangat Bung Alfian tadi sampaikan bahwa baiknya pemilu itu tidak bersama Jokowi atau tidak ada campur tangan orang seperti Jokowi. Apa Bung Alfian yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan closing statement-nya? Silakan. Ya, ada 3, 4 atau 5, mungkin 3 dulu. Yang pertama, seluruh masyarakat Indonesia, ayo tumbuhkan jiwa keberanian kita, berani karena benar. Maju tak gentar, membela yang benar. Itu ada nyanyiannya dan kita punya, bukan diplesetkan dengan kalimat yang lain. Yang kedua, mari tanyakan bagaimana undang-undang yang sebenarnya masalah ini. Lagi dengan adanya manipulasi, dengan adanya kecurangan segala macam. Dan yang ketiga adalah perang melawan curang. Dan ini harus menjadi kerja-kerja kolektif, dan saya sangat percaya bahwa ketika ada konsep yang out of the box, dengan kerja-kerja yang memiliki satu determinasi atau kerja-kerja yang sedikit agak di luar dari kebiasaan, tetapi dia tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar hukum, itu perlu dilakukan. Yeah. Karena ini harus ada operasi bypass terhadap sebuah kecurangan. Dan yang terakhir, pastikan bahwa pemilu kita pada tanggal 14 bulan Februari 2024, tanpa Jokowi sebagai presiden, negeri ini juga bisa mengadakan pemilu. Karena DPR punya perangkat. Seluruh pihak legislatif, pihak yudikatif juga punya perangkat itu. Dan pada pihak kepolisian, pihak ketentaraan, Anda harus hitung. Negara kita ini tidak akan selamat dalam artian yang sesungguhnya kalau kita tidak memberikan ruang untuk sebuah kompetisi yang fair, yang jujur, yang sportif, yang menunjukkan bahwa negara ini masih memiliki orang-orang yang berkarakter dan berjiwa Pancasila, dan memiliki karakter bagi orang yang berketuhanan dan mempunyai keyakinan akan Yaumul Masyar di hari akhirat nanti. Kepada semua pemirsa, mari siapkan kemenangan, haluan kebenaran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan untuk Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.